pertama tadi pagi, alhamdulillah kita melantik 7 orang pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI, dari mulai asisten perekonomian dan keuangan, kemudian kepala Bapeda, kepala Badan Kepegawaian, kepala Dinas Bina Marga, kepala Dinas Kesehatan, kepala Dinas Perumahan, dan wakil wali kota. Ada beberapa yang masih posisinya PLT, dan kita akan segera lanjutkan di putaran kedua dari proses rekrutmen ini. Bukan rekrutmen, rotasi mutasi. Itu ya tadi pagi. Kemarin ada ratas bidang transportasi, dan kita sampaikan, Bapak Presiden memberikan arahan kemarin supaya dibuat sederhana pengelolaan transportasi di Jakarta. DKI kemarin ditanya apakah DKI siap untuk memegang kendali pengelolaan transportasi di DKI. Secara prinsip DKI siap, dan kemarin ditugaskan nanti Pak Wapres untuk membahas lebih detail arahan-arahan yang diberikan oleh Pak Presiden kemarin. Tapi intinya adalah di DKI ini kita akan, tadi kemarin atau arahnya akan memulai dengan penataan di dalam wilayah DKI. Kemudian baru nanti ke luar. Dan arahnya menambah jangkauan kendaraan umum massal, dan inti pesannya adalah bagaimana perencanaan transportasi itu bisa mengintegrasikan antar moda dan mengintegrasikan antara transportasi dengan perencanaan kawasan. Salah satu masalah yang dihadapi di Jakarta adalah transportasinya direncanakan sendiri, kawasannya direncanakan sendiri. Karena itulah mengapa dibicarakan tentang digabung jadi satu, supaya perencanaan transportasi mencerminkan perencanaan kawasan. Nah, yang mengatur kawasan adalah Pemprov DKI. Karena itu kemudian pengaturan transportasi umum massal, bila itu menjadi satu, akan sangat memudahkan. Bapak Presiden kemarin banyak merujuk pada pengalaman beliau sebagai gubernur di DKI. Ketika menjadi gubernur, mau melakukan ini, melakukan itu, ternyata banyak yang tidak berada di dalam kewenangan gubernur. Nah, itu yang menjadi rujukan. Tapi kemarin belum ada final ABCDE-nya, tapi arahnya adalah, dan itu juga disampaikan oleh Pak Menko, bahwa koordinasi transportasi akan diarahkan ke DKI. Kemudian juga jalan-jalan nasional itu nanti akan 100% dikelola oleh Pemprov DKI. Kemarin sudah diberikan arahan itu. Pak Menteri PUPR juga menyampaikan bahwa itu nanti akan 100% diserahkan. Saat ini ada 38 jalan nasional, 25 sudah dikelola oleh DKI, 13 belum, 13 lainnya akan diserahkan ke Pemprov DKI untuk dikelola. Pengelolaannya ya, bukan asetnya, tapi pengelolaannya. Termasuk pengaturan lalu lintas di jalan-jalan itu. Karena di jalan-jalan itu, Dishub kita mengatur juga problem, itu bukan jurisdiksinya. Jadi kemarin kira-kira seperti itu, dan hadir juga dari Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten, dan masing-masing memberikan gagasannya lah. Kira-kira itu yang terkait ratas kemarin. Ada yang mau ditanyakan? Lalu dengan kinerja BKSP yang
Pak Ketua juga yang terkait Jabodetabek itu sejauh apa sih Pak untuk menangani kemacetan Pak? Ya, justru dan kemarin ketika rapat sudah mulai tertutup, teman-teman media sudah keluar, angka itu dikoreksi oleh Pak Wakil Presiden dan kami juga angkanya sama, yaitu 100 triliun. Bukan 65 triliun lagi. Besar. Ini besar. Dan justru di situ beliau menunjukkan bahwa beliau menunjukkan kasus-kasus betapa sulitnya mengatur kendaraan umum di Jakarta kalau kewenangannya tersebar. Karena itu kewenangan harus dikonsolidasi. Kalau sudah dikonsolidasi dan memiliki sumber daya. Salah satu alasan utamanya adalah wewenangnya dimiliki, tapi sumber dayanya tidak ada, nggak bisa bergerak. Atau punya sumber daya tapi tidak punya wewenang. Nah, jadi arahan kemarin adalah supaya dikonsolidasi ke DKI. Dan beberapa kali DKI ditanya kesiapannya dan saya sampaikan Jakarta siap. Jakarta siap dan kita akan bisa untuk melakukan ini di DKI. Nanti mengembangkannya mudah. Saya beri contoh. Kita perlu membangun banyak lahan parkir. Lahan parkir DKI bisa bangun tidak hanya di DKI. DKI bisa bangun di luar Jakarta. Meskipun yang membangun adalah DKI. Jadi kalau itu sebagai satu kebijakan, misalnya nih, di daerah zona pusat kemacetan yang di situ sudah ada MRT, misalnya, harga parkirnya ditinggikan, lalu DKI membangun lahan parkir di luar yang dekat dengan stasiun LRT, dekat dengan stasiun LRT dengan harga parkir yang murah, itu bisa. Kenapa? Karena kita satu badan bisa melakukan itu. Tapi kalau kita tidak memiliki kewenangan itu, akan sulit. Kemudian lalu lintas juga sama. Rute-rute lalu lintas. Karena sekarang ini kita masih mengasumsikan kemudahan bagi pengguna kendaraan pribadi. Nah, rute-rute lalu lintas kita tidak bisa leluasa mengatur ketika jalan-jalan utama itu tidak berada di dalam kewenangan DKI. Jadi dalam urusan transportasi ini Pak Presiden melihat pentingnya DKI menjadi leading party, pihak yang mengkoordinir. Gitu ya? Itu berarti implementasinya lewat BKSP itu ya Pak? Oh enggak, nanti tidak. Implementasi bisa beda-beda. Yang penting policy-nya dulu. Tapi itu dari Pemprov? Hah? Polisinya dari Pemprov? Ya, tapi kita belum final nantinya. Ya. Ya, jadi betul. Januari ini nanti MRT, BRT itu akan memunculkan rencana pengintegrasiannya dan perluasan jangkauannya. Karena saat ini baru 20% lebih warga DKI dan wilayahnya kalau nggak salah 23% yang terjangkau dengan kendaraan umum BRT ini. Jadi kalau kita lihat nanti rencana induknya harus bisa mengcover lebih dari 90% wilayah. Dari situ kemudian kita bisa invest penambahan armada dan lain-lain. Tapi yang tidak kalah penting adalah mengintegrasikan juga dengan kereta api. Nah ini yang masih dalam fase pembicaraan. Bukan, ini kan bukan wewenang kami kan itu. Kan di DKI sendiri nanti mudah-mudahan sekarang baru mulai ya minggu pertama kedua Januari, harusnya akhir Januari sudah selesai. Januari ini ya betul. Saya belum dapat kabar terbaru dari mereka, tapi mereka mentargetkan on time. TJ dan MRT. Tidak ada subsidi.
Nggak ada. Cuman harganya aja disamain aja semua. Nanti saya cek sama UPT Parkir, tapi udah saya perintahkan bahwa tidak ada lagi harga yang berbeda untuk PNS ataupun non PNS parkir di IRTI. Jadi subsidi parkirnya itu sudah tidak ada lagi. Bukan, ya tidak ada pembedaan harga. Disamakan maksudnya. Sama semua. Sama publik biasa. Betul. Kalau belum nanti saya selentik. Kenapa? Ya, nanti diatur. Betul. Nanti justru itulah contohnya. Betul kan? Begitu tidak ada tempat parkir, orang akan berpikir ulang. Satu, kalau ada tempat lain. Karena itu harus ada kebijakan komprehensif. Nanti akan saya panggil khusus untuk memastikan bahwa tidak bisa parkir di IRTI dengan subsidi, bukan berarti parkir di DPR, bukan. Itu parkir untuk anggota dewan, kan pegawai dewan. Wartawan naik kendaraan umum dong, gitu. Tapi nanti sesudah mereka lengkap. Jadi instruksi saya sederhana, bahwa kemarin itu keramaian karena ada insiden, mungkin kejadian ada di sosmed dan lain-lain. Sebenarnya kegiatannya sendiri menurut Kepala Dinas baru akan dilakukan kemarin, bukan hari-hari sebelumnya. Nah, jadi saya sampaikan nomor satu, bahwa seluruh rencana penangkapan dan lain-lain dihentikan dulu, ditunda. Terus yang kedua, binatang ini memiliki banyak sekali komunitas pecinta yang siap merawat, siap untuk ikut terlibat. Kan itu ajak mereka untuk terlibat. Tidak mungkin dalam urusan seperti ini pemerintah bekerja sendirian, justru malah tidak efektif. Dan warga itu bisa ikut membantu di dalam merawat binatang, apalagi kucing. Saya ini ngalamin persis. Kami di rumah beberapa waktu, kira-kira 2 bulan yang lalu, ada kucing yang mengalami kekerasan sampai kakinya itu rusak dan harus diamputasi. Lalu ditawarkan siapa yang ambil, kami ambil, kami adopsi. Seperti ini tuh mudah sekali terjadi, tidak harus negara yang mengadopsi. Bisa banyak sekali orang. Nah, karena itu libatkan komunitas-komunitas. Kemudian yang ketiga, rencana aksinya harus bersama dengan komunitas dan masyarakat. Oh, berarti ada kemungkinan yang kucing-kucing ditangkap itu nanti diserahkan ke komunitas itu? Itu harus dibicarakan aja. Dibicarakan antara dinas, komunitas. Jadi kalau ada yang memang mau merawat baik-baik di rumah, kenapa tidak? Soalnya di isu juga yang lain juga tanya penangkapan ini supaya mengurangi populasi kucing gitu. Oh, enggak. Kalau itu tidak. Yang penting adalah tidak ada penyakit menular, tidak ada masalah kesehatan, dan biarkan populasi itu tumbuh secara natural. Berarti sebenarnya penegasan aja untuk itu, objektifnya itu untuk menekan penyakit ya Pak ya? Iya betul, penyakit. Dan betul, satu itu penyakit, kemudian juga kebersihan, yang itu sering menjadi masalah, apalagi di sekitar pasar-pasar itu, teman-teman saksikan. Dan begini teman-teman, kita juga banyak menerima keluhan dari warga yang minta agar binatang-binatang yang tidak terawat di lingkungannya supaya ada yang mengambil. Jadi dari warga juga ada keluhan itu. Karena itu, jadi bukan semata-mata pemerintah, dari warga juga ada. Bahkan teman-teman lihat di sosmed, saya juga lihat di sosmed sebagian adalah, tolong di tempat kami ada begini diambil gitu. Nah, cuman namanya juga ini adalah makhluk yang punya perasaan, yang juga membutuhkan kasih sayang. Karena itu dekati juga dengan pendekatan yang ada perasaan dan kasih sayangnya. Karena ini sama-sama makhluk. Saya nanti harus cek data dulu. Apa tuh? Soal diskredit pajak dan opini dan semacamnya, kan mereka meminta perpanjangan sampai tahun 2020 untuk meremajakan bisnisnya, Pak. Sedangkan mereka sudah habis masa berlakunya itu pada akhir Desember 2018 kemarin. Dari Pemprov gimana, Pak? Nanti saya cek dulu. Baru jawab. Ya, kalau saya belum ada jawabnya, saya belum bisa jawabnya.
Ya, kita coba untuk bisa menjangkaunya sebelum masuk ke wilayah perairan. Kalau bisa di sekitar perbatasan. Nanti akan saya minta LH untuk terutama UPK Badan Air ya, untuk memastikan mereka bisa dibersihkan dulu sebelum menjangkau ke laut. Ini saya cek sebentar nih, ada. Nah, kalau dari update terakhir, saat ini untuk pengawasannya akan nanti terus dilakukan oleh Dinas LH, kemudian kontraktor yang menggunakan limbah B3 itu nanti akan ada proses hukum. Dan proses hukumnya ini dikerjakan bersama-sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Dinas Lingkungan Hidup kita. Belum ada. Pak, dari integrasi tiketing, Pak, ini kan dari Pemprov kan ada rencana untuk joint venture antara transportasi itu, antara MRT dan Transjakarta untuk integrasi tiketing, Pak. Itu untuk arahan dari Pak Anies, arahan untuk integrasi tersebut seperti apa, Pak? Kok perlu untuk joint venture itu? Ya, begini. Jadi ini 3 moda, MRT, LRT, BRT, 3 moda itu. Nah, kita harus memastikan terintegrasinya bukan saja rutenya, tapi juga tiketnya, tapi juga manajemennya dengan baik. Karena itulah kemudian untuk mengelola itu kita membentuk institusi joint venture khusus untuk pembayaran tiketnya. Mengapa dilakukan? Karena kita akan bekerja sama dengan Bank Indonesia. Nanti ada GPN. Nah, ini nanti akan menjadi salah satu contoh pemanfaatan, kalau nggak salah namanya Gardu GPN itu panjangannya Gerbang Pembayaran Nasional. Nah, jadi itulah sebabnya kita membentuk sebuah joint venture di antara ketiganya. Dengan begitu harapannya nanti tiga-tiganya akan bisa terfasilitasi dengan baik. Sederhana saja, karena MRT yang nanti akan menjadi salah satu pengguna awal koridor di koridor 1 utara selatan, dan dari sisi kesiapan LRT masih sedikit, karena itu kita akan mulainya dengan MRT. Itu koordinasinya dengan konsorsium yang dibentuk oleh BUMN yang dibentuk oleh PT KAI kita ke depan seperti apa? Kan kalau yang integrasi tiketingnya punyanya kendaraan yang BUMN sudah membentuk konsorsium itu, Pak. Persis. Inilah contoh kenapa harus diintegrasikan. Karena yang naik kereta sama yang naik MRT, naik BRT, dan yang paling menarik adalah Duku Atas satu tempat. Di situ ada 7 stasiun. Stasiun MRT, stasiun BRT, stasiun kereta bandara, kemudian kereta stasiun Sudirman, Duku Atas, kemudian LRT luar Jabodetabek, baru 5 ya. Bandara udah masuk belum tadi? Udah. Tadi 7 di daftar saya. Ada 2 lagi. Hah? Ya, Pak Busway. Saya 7 itu dalam satu. Oh, LRT-nya 2 di situ. LRT Jakarta, LRT Jabodetabek, MRT, BRT, kemudian stasiun bandara, stasiun KRL, sama busway. Ya, jadi sebenarnya begini, pergub plastik itu harus dikoreksi banyak substansinya. Dan saya ingin garis bawahi, ini bukan soal cepat-cepatan keluar pergubnya, tapi bagaimana pergub ini bisa memfasilitasi proses transisinya. Yang pasti kita akan keluarkan pergub itu.
Tidak. Jadi kalau sudah ada peraturan itu harus ada sanksi, harus ada konsekuensi, bukan anjuran. Aturan-aturan Pemprov itu isinya seperti anjuran. Tidak ada sanksinya yang jelas, tidak ada konsekuensinya, efeknya tidak mengikuti sama mengikuti nggak ada bedanya. Teman-teman sering lihat kan aturan begitu. Konsekuensinya apa kalau tidak mengikuti? Nah, justru itu harus ada terjemahan ya, bukan? Pergub itu kan keunggulan pergub adalah dia bisa menerjemahkan secara detail. Sama, ingat tidak teman-teman ketika kita bicara tentang tempat hiburan? Perdahnya sudah mengatur, tapi tidak pernah ada terjemahan detailnya. Nah, ya justru itulah contohnya. Sanksi itu yang masuk akal, yang bisa dikerjakan, yang bisa mengubah perilaku. Kalau sanksi itu cuma bikin headline aja, habis itu nggak bisa dilaksanakan, buat apa? Itu contohnya. Jadi saya tidak mau aturan yang dikeluarkan oleh Pemprov itu tidak bisa diterapkan di lapangan. Betul, didetailkan, sanksinya jelas, variasi-variasi ketidaktaatannya ada. Jadi kita itu lengkap, bukan sekedar asal ada aturan mengharuskan, tapi bila tidak ditaati, konsekuensinya itu jelas. Sekarang teman-teman, kalau Anda lihat aja seperti soal hiburan, melanggar 1, 2, 3, langsungnya apa? Yang ini seperti apa? Kira-kira akan begitu. Jadi contoh aspeknya itu. Begitu ya, saya rapim dulu. Soal yang tadi yang SKPD itu Pak, soal yang apa lelang jabatan itu kan kemarin 3, hari ini 7, berarti masih ada berapa lagi nih Pak? Yang Sudah, selesai. Tadi kan, iya, bukannya ada 4 lagi Pak. Ya, tidak. Jadi tidak ada yang memenuhi. Kan itu setelah direview, setelah melalui proses seleksi, kemudian ada yang memang kompetensinya masuk, pengalamannya relevan. Nah, yang ini yang sudah. Yang kemarin dibuka tapi tidak terpenuhi harus dibuka lagi. Akan dibuka lagi bersama dengan yang baru lainnya. Transportasi Pak, itu kan kalau di Jabodetabek kan ada di bawah Kementerian Perhubungan itu ada BPTJ ya Pak. Nanti hubungannya seperti apa? Itu belum dibicarakan. Justru itu contohnya. Gitu ya, saya rapim dulu.